Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, video ini untuk memenuhi tugas magang 1. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi kelas 7 pertemuan yang kedua, yaitu berupa Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Al-Imran ayat 134, serta hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf, beserta artinya dan juga hukum bacaan nun mati dan tanwin. Baik, yang pertama kita akan membahas Quran Surat An-Nisa ayat 146 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, yang artinya kecuali orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Berikutnya kita akan membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalat. Innallaha ma'asyabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kemudian yang ketiga adalah surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas hadis tentang ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Selanjutnya hadis tentang sabar yang berbunyi, An Ummi la a'la qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna maridotan faqala abashiri ya ummi a'lai fa ina maradul muslimi yudhibullah bihi khotoyahu kama tudhibun nar khobathad dhahabi wa fiddati, yang artinya dari Ummu Al-A'la dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-A'la. Sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan, sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Selanjutnya kita akan membahas hadis tentang pemaaf yang berbunyi, wa ma zadallahu abadan bi afwin ila izzah, yang artinya, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Baik, di sini akan menjelaskan tentang pembahasan dari ikhlas dan sabar. Ikhlas adalah salah satu perilaku seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu tidak mengharapkan imbalan apapun. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas dan tidak mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Nah, yang kedua adalah sabar. Sabar adalah menahan diri dalam sebuah penderitaan, karena menahan hawa nafsu untuk berontak terhadap sesuatu. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar berarti suatu kondisi mental dalam mengendalikan nafsu yang tumbuhnya adalah atas dorongan ajaran agama. Nah, yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Misalkan kita diberi Allah cobaan berupa sakit, kita harus tetap sabar, tidak putus asa, tidak mengeluh. Namun kita tetap harus menjalaninya dengan senyum. Walaupun itu sangat sulit, tapi usahakanlah untuk bersabar. Untuk yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saat tengah malam atau saat pagi hari, kita dibangunkan untuk sholat malam atau sholat subuh. Nah, kita tidak boleh untuk marah-marah pada orang yang membangunkan kita. Kita harus menahan amarah itu. Menahan amarah inilah yang dimaksud dengan keadaan sabar. Baik, selanjutnya kita akan membahas hukum bacaan non sukun dan tanwin dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146 dan Quran Surat Al-Imran ayat 134. Yang pertama kita akan membahasnya pada Surat An-Nisa yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Nah, di sini hukum bacaan nun mati dan tanwin terdapat pada kata ajron azima. Ajron di sini dibaca jelas atau terang. Ron seperti itu. Karena huruf izhar halqi adalah artinya jelas atau terang. Ro yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf izhar halqi yaitu ain. Huruf izhar halqi itu ada 6. Yang pertama adalah hamzah atau alif, yang kedua ain, yang ketiga khoin, 4 ha, 5 kho, dan yang terakhir adalah ha.
Selanjutnya kita akan membahas hukum bacaan nun mati dan tanwin. Quran Surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaziminal ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di sini hukum bacaan nun mati terdapat pada bacaan yungfiquna. Nah, ini bacaan ikhfa karena nun mati bertemu dengan huruf fa. Fa ini adalah salah satu hukum bacaan dari ikhfa, seperti itu. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Maka saya mengucapkan terima kasih, dan jika ada kesalahan dalam saya bertutur kata menjelaskan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.